Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Istiqomah dan keempat rekan saya yaitu Mahendra, Wilda Wahdania, Rizka Audia Meliani, dan Retno Dia. Dalam pertemuan Zoom meeting kali ini, kami mau membahas sedikit tentang hazard apa saja yang memapat di perusahaan laundry, beserta pengendaliannya. Alasan kami memilih perusahaan laundry dikarenakan kami melihat ada hazard yang sangat berisiko yang dianggap sepele oleh pekerja laundry tersebut. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu K3. Adanya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuan ketiga tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Suatu bahaya kesehatan akan muncul bila seseorang terkena kontak dengan sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan bagi tubuh ketika terjadi pejanan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya kesehatan yang biasa di tempat kerja berasal dari lingkungan kerja, antara lain hazard kimia, fisik, biologi, ergonomi, dan psikologi. Adapun hazard apa saja yang terdapat dalam perusahaan laundry ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Wilda Wahdania, dipersilahkan. Yang pertama, hazard mekanik. Terjepit pintu penutup mesin cuci, tersentuh setrikaan yang panas, tertusuk benda tajam seperti peniti. Yang kedua, hazard kimiawi. Seperti iritasi akibat terperciknya deterjen ke mata, hidung, mulut, gangguan pernapasan akibat paparan zat kimia berlebihan di ruang tertutup, alergi akibat kontak dengan bahan deterjen pemutih wangi. Yang ketiga, hazard elektrik. Tersengat listrik akibat kabel yang terbuka dan lingkungan basah. Hubungan arus pendek. Yang keempat, hazard fisika, yaitu sirkulasi udara, temperatur, kebisingan akibat suara mesin cuci. Yang kelima, hazard biologi, yaitu jamur dan bakteri pada pakaian kotor. Yang keenam, hazard ergonomi, gangguan pada tulang akibat mengangkat pakaian banyak sekaligus. Selanjutnya akan membahas tentang hazard yang paling berisiko di laundry. Kepada Rizka dipersilahkan. Oke. Seperti yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya, jenis hazard apa saja yang memapar di perusahaan laundry tersebut, terdapat hazard yang paling bahaya dan paling besar risikonya. Hazard itu adalah hazard kimia. Kenapa hazard kimia yang kami pilih menjadi hazard yang paling besar risikonya dan bahayanya? Karena hazard kimia mengeluarkan potensi bahaya yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik kimia yang dimiliki dari bahan tersebut. Nah, jenis dan sifatnya itu pertama ada bahan kimia beracun atau toksik, bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar atau flammable, bahan kimia peledak atau eksplosif, dan terakhir bahan kimia oksidator atau oxidation. Hazard kimia sangat berbahaya jika kita tidak mengetahuinya secara detail seperti sumber dan bahannya kan. Nah, bahan-bahan tersebut memiliki risiko untuk mengganggu kesehatan pekerja. Banyak penyakit salah duanya adalah keracunan dan yang paling bahaya itu kanker yang sering terjadi akibat paparan zat kimia yang berlebih pada pekerja. Oke.
Selanjutnya, efek samping yang tadi setelah saya sampaikan itu seperti keracunan atau bahkan kanker. Ada juga efek lainnya yaitu iritasi. Iritasi itu seperti zat kimia yang terkena kulit kita, itu akan menyebabkan iritasi. Selanjutnya korosif, ada kerusakan pada jaringan. Selanjutnya menimbulkan alergi apabila tubuh kita tidak cocok atau dosis dari zat kimia itu berlebih, terkena ke kulit kita akan menimbulkan alergi. Terus sulit bernafas karena kekurangan oksigen akibat diikat oleh gas. Selanjutnya menimbulkan keracunan sistemik ini dapat merusak bagian hati, ginjal, atau susunan lainnya. Terakhir, menyebabkan kanker akibat paparan jangka panjang sehingga merangsang pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh kita. Oke. Bahan-bahan kimia yang memiliki sifat beracun tersebut dapat memasuki aliran darah kita melalui cara. Cara pertama adalah yaitu menghirup dengan bernafas melalui mulut atau kita menghirup zat kimia yang ada di dalam bahan atau alat yang ada di dalam perusahaan laundry tersebut sehingga dapat masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah mencerna melalui menelan. Bahan kimia dapat memasuki tubuh jika makan makanan yang terkontaminasi tanpa sengaja makan makanan yang kita ingin makan itu makanannya telah terkontaminasi dari zat kimia tersebut. Nah, yang terakhir dari penyerapan. Penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif. Beberapa di antaranya adalah zat yang melewati kulit kita dan masuk ke dalam pembuluh darah melalui tangan atau wajah. Tanpa sengaja zat kimia tersebut masuk ke dalam tangan atau wajah kita, entah itu dari percikan atau apa. Itu saja. Baiklah, selanjutnya pengukuran dan pemeriksaan hazard kimia oleh Retno Dia. Dipersilakan. Baiklah, langkah pengukuran dan pemeriksaan hazard kimia. Seperti yang kita ketahui, setiap hazard yang memapar para pekerja memiliki kadarnya tersendiri. Untuk itu, perlu kita ketahui apakah hazard tersebut melebihi nilai ambang batas atau tidak. Maka perlu dilakukan suatu pengukuran. Pengukuran yang pertama yaitu pada sumber hazard. Pengukuran pada sumber hazard ini diukur pada deterjen, desinfektan, zat pemutih, alkali, bleach, dan lain-lain. Gunanya pengukuran ini untuk mengetahui intensitas kadar kimia yang ada pada sumber-sumber tersebut. Pengukuran hazard pada lingkungan. Adapun proses pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pajanan dari hazard kimia yang digunakan, apakah melebihi nilai ambang batas atau tidak. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkatan pajanan dari hazard kimia tersebut merupakan CH detektor. Selanjutnya yaitu pengukuran dilakukan pada pekerja. Proses pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kadar kimia, khususnya di dalam tubuh para pekerja. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur kadar kimia dalam tubuh yaitu dengan pengambilan cairan tubuh seperti urin, darah, saliva, dan lain-lain. Merupakan salah satu nilai ambang batas, tabel nilai ambang batas yang dilakukan untuk mengukur padi di lingkungan, yaitu dengan ISBB, atau dikenal juga dengan istilah WGBT, yang merupakan indikator iklim lingkungan kerja. Baiklah, itu saja. Selanjutnya, pengendalian hazard akan dijelaskan oleh Mahendra. Langkah pengendalian hazard kimia. Perlu kita ketahui bersama, setiap aktivitas pekerjaan yang kita lakukan itu tentu akan memiliki sebuah risiko. Baik itu dari segi tempat, alat, serta bahan yang kita gunakan. Akan tetapi,
resiko tersebut sama sekali tidak bisa kita hilangkan, melainkan resiko tersebut dapat kita minimalisirkan. Untuk itu, upaya yang harus kita lakukan dengan cara melakukan suatu pengendalian hierarki, di mana pengendalian tersebut berupa yang pertama, eliminasi. Oke, eliminasi ini merupakan tahap pertama dari suatu pengendalian, di mana eliminasi ini adalah menghilangkan sumber dari bahaya. Menghilangkan sumber bahaya dilakukan dengan meniadakan atau menghilangkan peralatan atau bahan yang menjadi sumber dari bahaya itu sendiri. Yang kedua, tahap pengendalian substitusi, di mana pada tahapan ini tindakan yang dilakukan yaitu mengganti alat atau bahan yang mengandung zat kimia yang berefek samping dengan tidak yang berefek samping. Selanjutnya, tahap pengendalian perancangan atau engineering control. Tahap ini merupakan tahap yang ketiga, di mana pada tahap ini yaitu dilakukan pemisahan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Selanjutnya, yang keempat, administrasi kontrol. Pada tahap ini, langkah pengendalian yang dilakukan yaitu dari sisi pekerjanya. Metode kerja diharapkan akan mematuhi, memiliki kemampuan dan keahlian cukup untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang aman. Yang terakhir, APD. Jadi APD merupakan tahap pelengkap dari keempat tahap pengendalian hierarki tersebut, di mana APD di sini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Adapun bentuk pengendalian hierarki di sebuah usaha laundry itu yang pertama, hindari atau ganti bahan laundry yang berbahaya, seperti deterjen yang digunakan. Yang kedua, meminimalisir penggunaan bahan-bahan laundry. Selanjutnya, yang ketiga, pastikan sirkulasi udara di dalam ruangan pekerja laundry itu baik dan aman. Selanjutnya, upaya pengendalian terakhir yaitu menggunakan APD, seperti menggunakan masker dan sarung tangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan langkah pengendalian hazard. Sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.